wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sebelumnya saya rekam melalui HP, sekarang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala merekam melalui PC. Mudah-mudahan semakin jelas, semakin bermanfaat. Yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu rumus deklinasi. Rumus deklinasi equation of time dan semi diameter matahari. Langkah pertama untuk mendapatkan deklinasi equation of time serta semi diameter matahari adalah menghitung Julian date, atau kalau di dalam Irsyadul Murid itu disebut sebagai al-aslul al-miladi, al-aslul miladi, dari tanggal yang dimaksud. Ya, sependek pengetahuan kami, Julian date ini adalah jumlah hari dan jam mulai awal tahun miladi, ya. Tahun Masehi atau tahun berapa gitu, epochnya, ya, permulaan tahun berapa gitu, ya. Itu yang dibuat standar untuk menghitung harokatus syamsi atau pergerakan matahari dan bulan. Nah, ya, tentukan jam, menit, dan detik dengan format demikian, ya, jam, menit, detik, ya, dalam waktu GMT. GMT artinya Greenwich Mean Time, ya. Greenwich Mean Time yaitu waktu di kota Greenwich, yaitu kota yang dilewati garis bujur 0 derajat. Ya. Nah, tentukan tanggal atau day, bulan, month, dan tahun year yang dimaksudnya. Nomor 3, jika yang dihitung bulan Januari atau 1 atau Februari 2, maka harga bulan ditambah 12 dan harga tahun Y dikurangi 1. Misalnya kalau 17 Februari 2007, maka day-nya 17, month-nya 14, ya, yaitu ditambah 12, ya. Januari, Februari berarti 2, ya. Ditambah 12 jadi 14, kemudian year-nya yang asalnya 2007, yang asalnya 2007 menjadi 2006. Nah, ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja penghitungannya. Nah, ya. Bukan ini, ya, Excel, lembar Excel, ya. Misalnya menghitung deklinasi equation of time serta semi diameter matahari pada tanggal 9 Januari 2010, ya. 9 Januari 2010, ya. Maka di dalam di dalam sel F6, ya, kita buat isian time zone. Ya, masuk saja, ya, F6, ya, sel F6, ya, biar agak besar, ya. F, ya, 6, ya. Nah, ini, ya, F6 ini di sini, ya, kelihatan F6, ya. F6 time zone adalah 7. Apakah time zone itu? Time zone adalah selisih waktu setempat dengan waktu kota Greenwich, yaitu daerah yang dilewati garis bujur 0 derajat.
Ya. Ini selisihnya adalah 7, ini adalah waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Tengah itu selisihnya 8. Kalau waktu Indonesia Timur selisihnya 9. Betul. Karena setiap 15 derajat selisihnya 1. Setiap 15 derajat selisihnya 1 jam, gitu ya. Ya. Kalau waktu Indonesia Barat itu bujur waktu Indonesia Barat adalah 105 ya. 105. Maka dari itu 105 dibagi 15 itu ketemunya 7. Kalau biasanya itu di HP itu kan ada settingan waktu ya. Ya waktu itu, ya itu time zone itu ya. Time zone 7 itu Jakarta, Hong Kong katanya. Dan selanjutnya yang kedua adalah mengisi apa? Mengisi tanggal ya, tanggal 9 ya. Tanggal 9. Tanggal 9 ya. Tanggal 9 ya. Ya, tanggal 9 ya. Ini di F7 ya, 9. Kemudian ya kita tulis saja tanggal. Kemudian bulan ya. Di F9 ya. F6 itu ya, F6 itu ya. Ya biar ndak F6 ya. Jadi F6 itu adalah time zone ya. F6 ini F8 berarti tanggalnya itu ya. Ya sesuai dengan yang ada di buku saja ya. Kita pindah sini ya, F8 ya. Terus bulan ya, bulan apa tadi, bulan 1 ya. Kemudian selanjutnya adalah year adalah F10. kita tulis M aja ya, sesuai dengan buku. Day ya, D. Terus month, year 2010 ya. Selanjutnya kemudian rubahlah tanggal, bulan dan tahun tersebut ke dalam waktu GMT atau universal date dengan menggunakan fungsi date ya. Ya. Ini kita lihat ya, fungsi date ini kita masukkan F10, F9, F8 yang merujuk pada apa namanya, tahun, bulan dan tanggal, ditambah F11 nya. Ini F11 itu apa ya? Nah ini mungkin tidak dicantumkan di sini, adalah F11 ini insya Allah adalah jam ya, diisi dengan jam. F11 diisi dengan jam. Apa saya tambahkan saja F11 ya, F jam ya. Ya ini ya, mungkin bisa seperti itu. F11 ya. Jamnya jam berapa ya? Kita lihat saja. Jamnya tadi jam berapa? Ya ini jam 17.41 42.21 ya. 17.42.21. Nah ini 17.42.21 ya, kita masukkan jamnya dulu ya. Nah jam
Nah, cara penulisannya gimana ya? Karena di Excel ini adalah memakai satuan desimal ya, maka satuan derajat kita ubah ke satuan desimal ya. Caranya adalah bisa langsung kita tulis ini, tapi paling enak itu adalah kita tulis jamnya di sini ya. Kita anggap ini adalah B11, ini adalah jamnya ya. C11 adalah 42 ya, menitnya ya, 42. B11 adalah detiknya, 21. Nah, tentunya bagaimana ya, kita masukkan ke F11 nilai desimalnya. Bagaimana caranya ya? Kita tulis ya, jam ya, yaitu B11 ya. Kita tambah dengan menit, C11 kita bagi 60. Kita tambahkan lagi detik atau D11, kita bagi 3600. Nah, ya ini ini rumusnya ya. Nah, ini akan ketemu nilai jam dalam bentuk desimal ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, ini rumusnya ya. Bismillah. Selanjutnya kita masukkan fungsi date ya. Fungsi date. Masukkan fungsi date di mana ya, kita masuk ya, kita tulis saja fungsi date di F13 ya, F13 sini ya. Ya, F13 ya. Ya, kita sini ya. Date nah, date ya, kita klik 2 kali sini. Nah, ini memberi petunjuk ini ya, Excel ya. Ini ada year ya, ini ada month, ada day ya. Year kita isikan ya, year adalah tahun ya, kita ambilkan dari F10. Nah, kemudian ini pemisahnya adalah titik koma ya, kita ikuti saja. Kalau umpamanya petunjuknya Excel pemisahnya adalah koma saja ya, koma saja ya, maka diikuti saja ya. Ini penulisan, insya Allah ini adalah settingan Indonesia. Kalau settingan Inggris itu pemisahnya atau separatornya itu adalah istilahnya ya, pemisahnya itu adalah koma saja ya. Ini titik koma berarti ya. Nah, F10, kemudian month kita isikan F9, kemudian separatornya ditulis lagi ya, F8 yaitu day ya. Ini waktunya di sini day ya. Nah, ini ya. Terus kita tutup kurung ya. Ditambah apa ini tadi? F11 dikurangi F6 ya. Ini berarti kita menginginkan GMT ya, Greenwich Mean Time, di mana waktu setempat dikurangi time zone ya. Waktu setempat dikurangi time zone ya, F11 ini ya. Nah, ini waktu kan ya, yang mau kita cari deklinasinya yaitu
tanggal 9 Januari 2010 jam 17.42 menit 21 detik dikurangi dengan time zone. Mana time zone-nya ini? 7. Nah, dibagi 24. Kenapa kok dibagi 24 ya? Agar supaya sesuai dengan satuannya, yaitu satuan jam ya. Bagi 24. Ya. Kita klik, kita enter. Nah, nih hasilnya ya. Loh, ini kok hasilnya seperti ini ya. Nah, ini tinggal nanti kita lihat kita klik kanan ya. Kanan format cell. Nah, itu bisa kita ubah nanti ya. Loh, kok nggak muncul ini? Oh, lambat ini. Nah, ini number bisa ini currency date ya, date ini ya, date. Nah, ini ya bisa kita praktekkan, aplikasikan. Nah, ini kok tanggal 26 bulan 1, ada yang salah ini ya. Ya, ada yang salah ini. F16. Ya, mungkin ini ya, mungkin seperti ini ya. Ini keliru ini mungkin penulisan kurungnya ya. Coba saja kita kasih kurung ya, karena ini yang didahulukan itu mungkin operasi. Nah, ini bismillah. Nah, ini betul ini baru ya. Jadi kurungnya kurang ini kemarin ya, penulisannya di rumus ini ya, karena yang didahulukan nanti adalah operasi pembagiannya dulu ya, maka dari itu harus dikasih kurung ini ya. Ya, seperti ini ya cara penulisannya. Nah, ini atau mungkin ini dibuang pun tidak apa-apa ya, kurung pertama ini dibuang tidak apa-apa, ini juga tidak dibuang ya, mungkin bisa. Nah, bisa. Nah, ya, ini seperti ini cara penulisnya. Jadi kurungnya ada di sini, tutup kurungnya ada di sini ya, harus bagi 24 ya, keliru. Ya, selanjutnya fungsi day ya, dikembalikan lagi fungsi day ya. F14 fungsi day. Kita klik serial number, ini kita klik ya, F13. Nah, apa fungsi day itu ya? Ya, menampilkan tanggal ya. Kemudian fungsi apa lagi ya, yang di fungsi month. Fungsi month ya. Nah, ini ya. Kita klik F13. Nah, fungsi year sama dengan ya, jangan lupa sama dengan ya, penulisan fungsi untuk mencari tahunnya ya. Kita klik 13 ya, F13 ya. Nah, ini 2010 betul berarti ya. Selanjutnya apa yang ditulis fungsi ini untuk mengetahui universal time, yaitu modeler, yaitu sisa dari pembagian ya. Berarti yang diambil adalah angka di belakang koma. Karena ini tadi kan sudah ditambah dengan jamnya, yaitu ini, maka ini akan menampilkan jam ya, yang dimaksud ya, dengan fungsi ini modeler. Ini adalah F13 dibagi 1, sisa dari pembagian F13 dibagi 1 ya. Sisa dari F13 dibagi 1 ya. Kita tulis saja ya. Modeler sama dengan mod F13
dibagi 1 tutup kurung. Nah, loh, ya ini penulisannya kita kembalikan lagi format selnya ya. Time kembalikan ke time ya, tipe time. Nah ini ya format cell, atau bisa kita memakai ini memakai fungsi time, fungsi apa namanya, teks ya. Nanti kita tulis ya format cell ini biar ganteng itu ya. Kita ubah saja titiknya, bagaimana ya, custom ya. Nah ini sampel custom HHMMS ini ya. For minute second ya, ini di custom saja. Nah kita ganti dengan titik 2 ya. Ya custom, bismillah. Nah ini ya jam ya, format jam 10.42.21. Loh kok jam 10.42.21? Ini adalah jam di Greenwich. Berarti betul data kita ini ya, data kita betul ya. Kita lanjutkan saja. Jika bulan lebih kecil dari 3, maka bulan ditambah 12 dan tahun dikurangi 1 ya. Karena ini lebih kecil dari, nah ini fungsinya ya. If, nah ini jika ya, if ya, kita ungkapkan di sini ya. If jika F15 yang isinya adalah bulan ya, F15 ya, ini month ya, F15 ya, bulan lebih kecil dari 3, maka F15 ditambah 12. Kalau tidak, tetap F15. Nah itu maksudnya seperti itu. Ini fungsi ini ya. Nah kalau kepingin cepat ya, ini saya di copy saja, di copy PowerSys, soalnya ini pas gak gua blas pokoknya. PowerSys ya, copy saja. Coba bagaimana kalau di copy, paste. Loh langsung 13 ya. Langsung nyetel ini ya, ini sudah. Nah ini nah, ya, kalau kepingin formatnya sama ya disamakan, apa-apa. Loh sak format ya, ya general aja. Nah ini sudah ya. Kemudian selanjutnya ya, ini untuk membahasakan ya, jika bulan lebih kecil dari 3, maka bulan tambah 12 dan tahun dikurangi 1 ya. Sekarang yang tahun dikurangi 1 ya. Yang tahun dikurangi 1 ini jika F15 yang isinya bulan ya, ini kan bulan Januari jadi 1 ya, lebih kecil dari 3 ya, jelas lebih kecil dari 3 kan 1 ya, maka F16 yang isinya tahun years itu dikurangi 1, yang asalnya 2010 menjadi 2009. Kalau tidak lebih kecil dari 3 ya, maka tetap ya, ya. Nah itu kita kalau ngomong sama Excel ya pakai bahasa Excel gitu. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa. Ini kan bahasanya Excel seperti ini ya, ya kita turuti saja ya. Jadi kalau diomongi pakai bahasa Jawa ya enggak paham Excelnya ya, kita copy saja bahasa Excel ini ya, kita masukkan ke dalam lumusnya, langsung paste, Ctrl V. Nah langsung kita enter. Nah 2009 ya. Selanjutnya, nah sekarang masuk untuk mencari
Julian Day, masuk mencari Julian Day ya. Ya. 2 dikurangi integer Y dibagi 100 ditambah integer buka kurung integer Y dibagi 100 tutup kurung dibagi 4 nih. Integer ini adalah apa namanya, penggenapan atau pemotongan ya. Ya, kemarin sudah dijelaskan mungkin ya. Integer apa ya ini halaman berapa? Halaman 51 ya. Kita lihat halaman pertama itu ya. Halaman pertama kemarin ya, apa artinya integer ya, biar nggak penasaran, biar nggak tadi udun ya, tadi jerawat, kita lihat saja. Nah, kalau tadi jerawat nggak enak loh, jangan sini. Nah, fungsi ya, ini ya, fungsi ya, fungsi tran mod, mana integer ini, garis lo sudah kelewatan integer ini, mod trans. Nah, integer membulatkan bilangan pecahan dengan pembulatkan ke bawah ke dalam bilangan, pembulatan ke bawah ke dalam bilangan terdekat ya, ke bawah ini ya. Ke bawah seperti 23,564 itu adalah 23 gitu ya, 23 ke bawah ya, berarti ya kok membulatkan ya, membulatkan ya ke bawah ya, pembulatan ke bawah. Ya, pembulatan ke bawah ya. Ya, itulah. Gitu deh. Gitu deh. Ya, ini deh. Kita kembali lagi ya ke laptop. Apa-apa suwe ya. Terus ini ya. Integer ya, pembulatan ke bawah ya, bilangan terdekat ya. Jadi ini nanti walaupun itu nanti ada angka di belakang koma, angka di belakang koma tidak tertulis nanti ya, karena kita pakai fungsi integer ya. 2 dikurangi integer year atau tahun dibagi 100 tambah integer tidak dibuka kurung integer y dibagi 100 dibagi 4 ya. Ini apa namanya, untuk memperoleh koreksi Gregorius ya. Lain waktu akan saya terangkan ya, kenapa kok ada koreksi Gregorius ya. Kita kopas saja langsung ya, karena sudah ada yang jadi, harus ya kita manfaatkan yang jadi, nggak usah nulis lagi. Loh, dimana ini 21 lo F19 20 F17. Oh, seperti itu. Oh ya, ini kurang. Ntar nggak, jangan dulu, ini kita geser ya, kita potong, cut ya, kemudian kita geser ke sini ya. Apa masih, nah ini ya, masih tetap nilainya ya, masih tetap nilainya F15 ya. Nah ya, baru kalau seperti ini pas ya. Kita copy lagi ya, kita copy, Ctrl C ya, kemudian kita masukkan ke sini. Jangan lupa kita sama dengan dulu ya, Ctrl V. Nah, kita enter. Nah, ini sudah min 13. Ini adalah koreksi Gregorius kalender semenjak tahun 1582. Selanjutnya
Julian Day kita masuk di F22 ya. Jadi di sel F22 ya. Integer 365,25 ya. Ini jumlah hari jumlah hari dalam 1 tahun ya, rata-rata ya. Ini Julian ya, menurut kalender Julian, bukan kalender Gregorian, bukan. Kali Y ditambah 4716 ya, tutup kurung, ditambah integer 30,6001 yaitu rata-rata bulan ya, dikali buka kurung M ditambah 1 ya, mon ditambah 1, tutup kurung, ditambah day hari ya, ditambah universal time ya, waktunya tadi yang sudah jadi jam 10 tadi itu dimasukkan sini, kemudian ditambah B koreksi Gregorius, dikurangi 1524,5. Kita masukkan saja yang sudah jadi. Enak ya, sudah jadi, masukkan ya, copy. Kita sama dengan paste. Ini terlalu jauh. Nah, ini kita gabungkan jadi satu. Gambar saya ini kok menghalangi, gimana ya? Apa enggak perlu gambar saja? Enggak enak, biar kenal saya gitu loh. Nah, terus ya kita enter ya. Atau kita nyetel sudah ya. Kita enter. Nah, tuh kok ya kita ubah saja format selnya jadi general ya, general. Nah, ini sudah jadi ya, betul apa tidak ya, 946 ya, 245,25 ya, kira-kira sama ya. Kita tarik saja apa iya di belakang bila masih ada. Nah, ini 946 masih ada angka ya, ada 946 ya, betul. Ya, selanjutnya ya, setelah ini Julian D, kita sudah peroleh nilai Julian D, kemudian T panjatan tegak atau apa ini, pokoknya T gitu aja, saya juga nggak seberapa tahu. Ya, di F23 ya. Ya, kita tulis saja ini JD ya, Julian D. M Y ya, mon year B gitu ya, M Y B ya, M ya, M yang sudah dikurangi ditambah 12 tadi, Y ya yang sudah dikurangi 1 tadi, ini B koreksi Gregorius ya, ini JD Julian Day ya. Ya, sekarang T ya. Bagaimana cara mencari T ya? T yaitu mana tadi? T ya, T ini adalah Julian D dikurangi 2451545 dibagi 3 ini. Kita langsung kita kopas saja ya. Sama dengannya juga enggak apa-apa. Ini ya. Biar ringkes, copy ya. Paste. Nah, ini sudah jadi ya, 01241 ya. Selanjutnya apa ya, S ya, S ya, F25 ya, S F25 ya, ya S. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah ini, frac ya. Ini kalau di kalkulator ya, frac ya. Hasil sisa dari pembagian ya, atau angka di belakang koma gitu ya.
Kalau ini angka di menulis angka di belakang koma itu frag gitu ya. Kalau ini pakai modeler dibagi satu gitu ya. Modeler dibagi satu itu adalah untuk menampilkan angka di belakang koma. Ya, 280,466645 ya. Ini konstanta ini ya. Ini angkanya tetap ya. Tidak berubah apa 36.000,76 ya. Tetap ya dikali T ya. Ya, ini dapatnya dari mana ya? Ini sudah diteliti oleh para ahlinya itu ya. Kalau nanya prosesnya ya lama sekali ya. Ini sudah rumus jadi ya, kita aplikasikan. Ya, kita copy saja ya. Langsung kita copy, kita pastikan ya. Oh, enggak sama dengannya ya. Berarti nulis sama dengan ya ini. Nulis sama dengan, kita pasti ya. Kita enter, jret. Ya, sudah. Yes. Ini kalau nggak salah adalah bujur matahari ya, tulus syams. Kalau nggak salah ya. Tulus syamsnya. Wasatu syams ya. Wasatu syams ya. Ya, bujur matahari ya, wasatu syams. Kemudian 2526 ya, M ya. Kita copy paste saja ya langsung. M ya, terus M ya, paste. Nah, format ya, biar sama. Nah ini ya, sama atau tidak kalimat ya, ini sama ya nilainya ya. Lanjut N ya, ini apanya rumusnya, modeler 125,0419 dikurangi 1934,136. Kalau kepingin ndak tergantung dengan rumus ya, ini harus dihafalkan dulu ya. Hafalkan dulu ya, itu tapi tidak terlalu banyak sebenarnya ya, karena ini sudah diringkas oleh Kiai Ahmad Ghazali, Muhammad Ahmad Ghazali ya. Kemudian dituliskan oleh Gus Mu'id ya, Gus Abdul Mu'id dari Gresik. Nah ini ya, kita copy, kita pastikan di sini. Nah 291 ya, ya sama N ya, nah, tulis N gitu ya. Selanjutnya kemudian menghitung beberapa koreksi. Ini koreksinya ada berapa ini? Ada 4 ya, koreksinya ada 4. Nah ini ciri khasnya Gus Mu'id ya. Ini adalah ada sel yang dinamakan DR ya, dimana di situ isinya adalah pi dibagi 180 ya. Nah ini bisa diganti dengan fungsi radian, bisa diganti sekali lagi, bisa diganti dengan fungsi radian ya. Jadi ini rumus aslinya 17,264 dibagi 360 dikali sin N. Nah, sin N ditambah 0,260 dikali sin N dikali sin buka kurung 2 kali N ya, 2 kali N ya, 2 kali N ya, ya. Ya. Ya, kita masukkan saja ya, sambil kita ubah juga ya. Ini kita masukkan rumusnya, kita masukkan ya, copy
ini paste ya. Oh, nggak bisa. Gimana? Terpisah ini. Ya, ini kita masukkan sini aja. Nggak bisa ya. Ada ini kita hapus saja dulu. Nggak bisa langsung ini. Ya. Ya, kudu soro aja nih. Disuruh Sarah dulu ya. Ini ya, rumus aslinya aja kita masukkan. Nah, ini rumus aslinya aja kita masukkan. Ya, rumus jadinya tidak sama soalnya. Copy ya. Ya, ini pasti. Nah, ini baru kita modifikasi. Nah, kita lihat ya. 117,264. Nah, ini kan kali ini adalah kalau di dalam Excel bintang ya. Ya. Kemudian sin n ya. Sin n. Kita masukkan sin ya. Nah, sin radian. Nah, ini ada fungsi radian ya. Nah, radian n ya, n adalah F27. Kita klik F27. Nah, tutup kurung radian, tutup kurung lagi untuk sinnya. Nah, ditambah 0, buka kurung 0,206 dibagi 3600 tutup kurung ya, kali kita ubah bintang ya, kemudian sin 2 kali n ya, 2 kali n berarti kita radian dulu ya, radian nah, radian 2 kali n berarti 2 bintang. N nya itu apa? N nya itu adalah F27. Kita klik lagi F27, klik. Nah, F27, tutup kurung untuk radian. Nah, kurungnya sin sudah ada. Apa ini? Nah, ini sudah jadi ya. 96 ya, terakhirnya 96. Oh ya, betul ini. 0,041510196 ya, sudah jadi ya. Ini adalah koreksi 1, KR1, koreksi 1 ya. Untuk kali ini sekian dulu ya, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya.